أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kita sekarang menyambut Idul Adha. Dan ini salah satu hari raya yang dianjurkan dalam Islam untuk dirayakan. Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah pada saat beliau hijrah ke Madinah, dan waktu itu mereka punya banyak sekali hari-hari raya. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menggantikan seluruh hari raya kalian dengan dua hari raya yang dianjurkan untuk dirayakan, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha ini ada ibadah selain sholat Id yang dianjurkan, dan Allah menggabungkan antara sholat Id dengan ibadah ini, yaitu berkurban. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli lirabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu dan berkurbanlah selain hai Muhammad. Kurban ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya dan sangat dianjurkan. Dan berkurban ini melakukan atau terdiri dari 3 jenis hewan ternak: unta, sapi, kambing, dan domba. Dan yang paling afdal di antara 3 ini adalah domba dan kambing, karena beberapa alasan. Yang pertama, awal diperintahkannya untuk berkurban adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tidak jadi menyembelih Ismail, dan itu Allah ganti dengan domba. Begitu juga dengan perilaku baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kalau beliau menyembelih 2 ekor domba jantan yang bertanduk, yang berwarna putih dan di bagian mata serta keempat kakinya berwarna hitam. Berarti memang contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah domba, juga contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah domba. Dan masuk bersama domba adalah kambing. Begitu juga boleh sapi dan unta, tapi yang lebih awal adalah domba dan kambing. Kalau sapi dan unta adalah hadis Bukhari juga, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami telah menyembelih di hari Hudaybiyah untuk 1 ekor sapi 7 orang dan untuk 1 ekor unta 7 orang. Beberapa adab yang harus difahami tentang masalah kurban ini. Yang pertama adalah dianjurkan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa, al-ayat. Dan semuanya tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dilakukan dengan ikhlas, ya, diikuti dengan ajaran agama yang lurus. Juga dalam hadits Abu Daud, baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi poin pertama adalah ikhlas. Ini adalah poin yang paling penting dalam setiap ibadah kepada Allah SWT agar Allah menerimanya. Yang kedua adalah bagaimana memilih hewan yang terbaik. Hewan yang terbaik artinya sampai umurnya dan bebas dari cacat. Kalau domba sama kambing itu minimal 1 tahun. Ada sebagian pendapat mengatakan kalau domba masih bisa 6 bulan, kambing harus 1 tahun. Kemudian sapi 2 tahun dan unta 5 tahun. Sementara hewan yang lain tidak dibolehkan, harus pada 3 hewan ini. Dan kita pilih yang terbaik, artinya umurnya mencapai dan juga bebas dari cacat. Kata Nabi SAW, ada 4 hewan tidak layak untuk dikurbankan. Hewan yang buta matanya dengan kebutaan yang jelas, hewan yang pincang, hewan yang kurus kering, dan hewan yang tidak bersumsum. Ya. Maka ini semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Makanya kita memilih yang terbaik. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bahkan membeli domba 6 bulan sebelum Idul Adha. Lalu mereka menggebukkan hewan tersebut, lalu kemudian mereka pun menyembelih di hari Adha dalam kondisi hewan itu sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, menajamkan pisau yang dipakai untuk menyembelih. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Kalau kalian harus membunuh di medan perang, membunuh musuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuh dengan cara yang baik artinya karena membunuh tidak, setelah menusuk tidak boleh ada mutilasi, tidak boleh membakar. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, jangan kalian membakar musuh kalian karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW melanjutkan hadisnya, dan kalau kalian menyembelih dengan cara yang baik, tajamkanlah pisau-pisau kalian dan buatlah hewan ternak kalian atau hewan kurban kalian tenang. Kemudian juga termasuk adabnya adalah tidak boleh
memperlihatkan pada saat penyembelihan terjadi, hewan yang tidak disembelih melihat hewan yang disembelih. Dan ini anjuran Nabi SAW. Ya, karena dia akan stres hewannya dan akan berpengaruh pada kualitas daging. Termasuk tidak boleh mengasah pisau di depannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah melewati seorang sahabat yang membaringkan kumbahnya, kemudian menginjak kakinya di lambungnya. Dan dia mengasah pisau sambil kambing itu melihat ke arahnya. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa kau tidak lakukan sebelumnya? Apakah kau akan membunuhnya berulang kali? Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemukan ada seseorang menyeret domba dengan kerasnya sehingga domba itu teriak-teriak pada saat akan disembelih. Maka Umar mengatakan radhiyallahu anhu, apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Jadi memang kita harus membuat hewan itu tenang, tidak boleh dikagetkan, tidak boleh dikasari. Itu termasuk adab-adab. Termasuk adabnya adalah pada saat disembelih maka membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Kalau untuk diri sendiri kita mengatakan Allahumma hadza bika wa minka Allahumma taqabbal minni, yang artinya dengan namamu ya Allah, Allah Maha Besar, ini darimu dan untukmu, maka terimalah dariku. Kalau untuk dia pribadi dan keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, boleh seekor domba atau kambing untuk satu keluarga. Beliau mengatakan, dulu di zaman Nabi SAW, seorang laki-laki menyembelih seekor domba atau kambing itu untuk dia dan keluarganya. Maka dia mengatakan, Allah Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Dzabika wa minka, ini darimu dan untukmu, Allah taqabbal minni wa an ahli baiti. Terimalah ini Allah dariku dan juga keluarga. Sementara kalau dia ingin menyembelih untuk orang lain, dia juga mengatakan Bismillahi Allahu Akbar ketika titipkan misalnya ke masjid, ke lembaga-lembaga yang sudah membuat program itu, maka orang yang menyembelih menerima nama orang yang akan menyembelih atau orang yang niat untuk menyembelih itu. Maka dia mengatakan misalnya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa bika wa taqabbal anna. Terimalah dari, lalu disebutkan nama orang itu, misalnya Pak Ahmad, maka dikatakan An Ahmad, atau Ahmad dan keluarganya, An Ahmad wa ahli. Bisa juga digunakan bahasa Indonesia pada saat penyebutan nama dan keluarganya. Ini insya Allah sudah mendapatkan pahala itu. Sunnah juga di sini masuk kalau seseorang bisa menyembelih sendiri, maka itu sangat baik. Dia menyembelih sendiri karena Nabi SAW mempraktikkan dengan menyembelih sendiri. Satu waktu beliau pernah menyembelih 65 ekor, 15 ekor beliau sembelih sendiri dengan tangannya, dan 50 ekor beliau disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Dan termasuk adab yang perlu diperhatikan di sini adalah membagi daging kurban itu menjadi 3 bagian. Sepertiganya itu untuk keluarga, sepertiga untuk orang-orang terdekat, dan sepertiga lagi itu untuk dibagikan secara umum. Sebenarnya dalam sebuah hadis karena kata seorang sahabat Nabi SAW membagi kambing beliau menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk beliau bagi-bagi kepada orang terdekat, dan sepertiga dibagi umumnya. Dan ini termasuk adab yang sangat baik untuk diamalkan. Semoga bisa diamalkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.